Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Masih bersama saya lagi, Gapo Family Business. Oke, karena nama channel saya tentang bisnis, tentang usaha, maka kita bicara tentang itu. Nah, ini sambilan menikmati secangkir, bukan, segelas kopi pagi. Kopi panas ini tadi dibuat panas. Oke, kita sambil ngopi pagi, sambil menikmati. Kalau ada gorengan, kita makan gorengan, tapi saya kebetulan cuma ada kopi. Oke, kemarin saya ada kawan bisnis saya datang ke toko. Nah, dia sering kesini karena seminggu sekali udah ke toko saya. Dia mungkin penasaran kepada saya. Dia menanyakan kepada saya, Mas, kok pelanggan kamu kok bisa setia sekali kepada usaha kamu? Ya, kadang-kadang nyaman, dan ketika dia belanja, dia nanti akan balik lagi. Saya juga heran kok dia bertanya seperti itu. Nah, mungkin akan saya jawab, karena kami biasa tuh memang dari dulu saya di sini merantau tahun 2000 di Sumatera Selatan ya. Saya dari Aceh merantau di Sumatera Selatan. Dulu karena tugas di sini saya jumpa dengan sama-sama masih muda dulu. Kami sering tukar-tukar pengalaman tentang bisnis. Oke, dia nanya seperti itu, kan aku kaget juga. Saya kaget juga ya, kok dia bisa menanyakan hal seperti itu. Tapi bagi saya itu karena kita ini berbagi pengalaman, karena kita menciptakan sesuatu yang inovatif untuk kita kan sebagai penjual ataupun sebagai pelaku usaha, persaingan kita kan banyak dalam dunia usaha. Tentu kita akan harus lebih menjadi yang terbaik dengan yang lain, maksud saya. Oke, saya jawab terus jangan terlalu panjang lebar. Ketika dia tanya seperti itu, kok bisa konsumen kamu itu bisa setia sekali sama kamu, kok bisa nanti belanja lagi? Oke, akan saya jawab. Oke, yang pertama, karena kita juga harus mempelajari tentang kejiwaan konsumen sebenarnya. Karena setiap konsumen itu beda karakternya yang kita hadapi. Anak-anak kita bawa dengan cara anak-anak, orang dewasa kita bawa dengan cara orang dewasa. Kita melayaninya. Ustadz kita bawa dengan cara ustadz. Ya. Orang ke anggota misalnya dia sebagai petani atau ibu rumah tangga, kita bawa dengan irama mereka. Itulah konsepnya yang kita harus terapkan. Kita adaptasi dengan konsumen itu dengan baik. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak gaul, kita juga berbicara tentang gaya kita, gerak-gerik bahasa kita, gerak-gerik kita harus mengimbangi mereka. Itu salah satunya, maka mereka akan nyaman kepada kita. Ini respon yang mereka beli itu harus kita tanggap ataupun kita respon balik seperti apa yang dia maukan. Seperti itu sebenarnya. Oke, pada poin ini kita itu harus bisa beradaptasi dengan konsumen. Ketika dia belanja ke toko kita, karakter konsumennya seperti ini. Si A misalnya, seperti ini, kita harus bawa dengan suasana yang enjoy misalnya. Seperti itu. Ada juga yang terkadang dia konsumen dari jauh, kita ajak ngobrol dari mana. Nah, ketika dia lagi dari mana, apa tujuan di sini, kita buat nyaman. Seperti itu kita dengan konsumen itu, anggap aja kita berjualan ini sebagai ajang tali silaturahmi dengan konsumen. Nah, kalau kita menganggap kita berbisnis ini sebagai ajang silaturahmi, maka orang itu akan selalu silaturahmi kepada kita. Oke, yang kedua mungkin beda sedikit mungkin. Kalau saya konsumen misalnya saya ini kan ada nyetak foto ataupun ngetik dokumen lainnya. Kadang konsumen menunggu di toko. Saya sediakan, misalnya mana tahu dia dari jauh datang ke toko untuk membuat surat ataupun mau nyetak foto dari jauh, mungkin suasana di jalan panas, jauh jarak dengan toko kita, dia jauh. Saya kan kadang menyediakan ini bukan seperti minuman. Ini kayak minuman ini gratis untuk konsumen. Nah, konsumen kalau dari jauh saya silahkan, ketika dia datang mau duduk, mau nyetak apa, mau ada yang bisa saya bantu. Dia duduk beberapa menit, saya silahkan minum, itu memang gratis untuk konsumen. Sediakan permen juga. Itu cara kita. Strategi bisnis itu macam-macam, tergantung sama kita kan.
berbicara tentang strategi bisnis bukan hanya ya setelah saya singgungkan beberapa video yang berikut, jangan kita secara profesional harus pelayanan terbaik. Cuma pelayanan itu dalam wujud apa yang kita implementasikan. Kayak saya ini ketika datang konsumen ke toko, saya persilahkan ada minuman gratis. Anggap saja itu ibarat ini apa? Saling berbagi. Masalah rugi untungnya si bisnis ini memang kita memang mencari untung, tapi kalau kita ini adalah yang saya katakan itu bisnis adalah tali silaturahmi, mempererat silaturahmi dengan sesama kita. Makanya ketika orang tersebut nyaman, merasa dihargai ketika dia belanja di toko kita, besok lagi akan dia kembali lagi kepada kita. Ini sedikit pengalaman dari saya, ini yang cara yang saya praktekkan sekarang. Karena saya bisnis itu bukan semata-mata uang, untung, tidak semuanya seperti itu. Kadang-kadang kita orang jauh dari mampir ke toko kita belanja, nunggu, mungkin dia lagi perjalanan jauh, panas di jalan, mungkin dia pasti haus. Kan toko saya kan tidak menjual air minum, misalnya air minum yang dijual, maka saya ambil alternatif, saya buatlah minuman air mineral itu saya letakkan di atas meja etalase itu, atas lemari etalase, juga permen. Saya sediakan juga roti. Silakan, ini agak kita berbagi kasih ya, bukan semata-matanya kita hanya mendapatkan untung, tapi kita nih memahami konsumen itu harus lebih jauh. Makanya saya tekankan kepada pembisnis pemula, pasanglah strategi terbaik untuk supaya konsumen kalian itu tetap setia kepada kalian. Dan malah kalau dia sudah setia sama kita, pelayanannya yang baik kita berikan kepada konsumen kita, dia pasti nanti ngomong kepada yang lain, di sana enak, pelayanannya bagus. Itu akan menjadi tolak ukur. Tanpa kita promosi, konsumen kita yang tadi akan mempromosikan usaha kita. Pemuda harus cerdas, pemula harus juga cerdas. Salam sukses luar biasa. Masih bersama kami Bravo Family Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.